Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Nanda Kuryawan, NIM 18 24 10 10 11 06. Hari ini saya akan membahas tugas dari modul 11. Tugas pertama itu ini, mengulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Menggunakan perbandingan 0,2, 0,3 dan 0,4. Lalu tugas yang kedua, mengulangi proses klasifikasi menggunakan bagging kali ini. Dengan base classifier perseptron menggunakan perbandingan dataset 0,3 dan nanti masing-masing menggunakan perbandingan n estimator 100, 200 dan 300. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama dataset wine. Oke, di sini kita harus import dataset ya, karena kita akan mengambil dataset wine ini dari Escalent dataset. Lalu ada import standard scalar dan perseptron tadi yang diminta. Lalu ada train test split ini untuk membedakan data train dan data testnya. Lalu ada akurasi score untuk menampilkan akurasinya, import NumPy untuk penghitungan, dan tadi kita harus menggunakan bagging classifier juga. Kita lanjut ke blok 2 ya. Di sini kita import dataset wine ya, menggunakan dataset.load wine. Oke, di sini saya deklarasikan atributnya, saya umpamakan x besar itu wine data, lalu untuk hasilnya saya umpamakan y kecil. Ini saya tes untuk run, sudah kebaca semua, berarti datanya udah masuk. Mungkin sebelum itu kita lihat dulu ya dataset wine itu seperti apa. Oke, di sini banyak ternyata ya, atributnya ada banyak. Ini ada alkohol, ada malic acid, ash, ya ini banyak ya sampai sini. Lalu untuk targetnya atau hasilnya ada 3 ya, ada 0, 1, dan 2. Nama targetnya adalah kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Oke, kita tutup aja dulu. Terus kita membedakan X-train dan X-testnya. Kita menggunakan perbandingan 0,3 yang pertama. Lalu kita menggunakan standard scalar ya, saya singkat jadi SC. SC.fit X-train. Oke, melakukan standar scalar terhadap X-train. Tadi X-train sudah dipisah di sini ya. Lalu SC transform itu untuk menghasilkan data X-trainnya, dan juga yang X-test. Nah, lanjut ke blok 8. Perseptron saya singkat jadi PPN terhadap eta 0,1 dan random state-nya 0. Lalu ppn.fit terhadap X-train, STD, dan Y-train. Lalu menghasilkan Y prediksi dengan cara perseptron.predict terhadap X-test. Lalu tampilkan akurasinya. Dan hasil akurasinya adalah 0,98. Oke, ini lanjut ke soal kedua dulu aja. Di sini kita menghitung perseptron tapi pakai bagging classifier juga. Ini sama seperti yang di atas tadi. Lalu bagging classifiernya ini pakai n estimator 300 dulu. Hasilnya ternyata akurasinya 1000. Nah, bagaimana bila kita menggunakan n estimator 100? Nah, hasilnya 1000. Ini bukan 1000 ya, tapi 1.0. Nah, akurasinya adalah 1. Sekarang kita coba menggunakan test size. Tadi diminta test size 0,2. Berarti kita harus run ini juga. Terakhir run ini. Kita lihat akurasinya. Oke, akurasinya menurun ya, jadi 0,97. Lalu bagaimana bila test size-nya menggunakan 40%? Dan hasilnya sama seperti yang 0,2. Oke, kita lanjut ke data set yang breast cancer. Sama seperti yang wine tadi, kita juga perlu import dataset standard scalar. Kita run dulu deh. Perseptron sama semua ini seperti yang di atas,
Cuman di sini breast cancer-nya kita load, di sini kita import dataset dari breast cancer. Di sini saya cek, terus coba kita tampilkan breast cancer. Di sini datasetnya ini, sebentar, di sini atributnya ada banyak, ada min radius, min tekstur, min parameter, banyak ya. Terus hasilnya di sini ada 0 dan 1, yaitu hasilnya maligan atau benign. Kita tutup lagi aja. Di sini saya hanya tes aja kalau datanya itu udah masuk. Lalu di blok 6 kita membedakan ya extrain dan ya, di sini kita membagi antara data training dan data set, data training dan data test. Di sini standarnya data test yang dipakai, kita pakai 0,3 ya, atau 30% dulu. Lalu sama seperti tadi, kita pakai standar scalar juga terhadap extrain. Di sini kita menghitung perseptronnya dengan random state 0, lalu menghasilkan akurasi 0,96. Lalu soal kedua, kita menggunakan bagging juga, dengan kita mulai dari n estimator 100 saja dulu. Nah, hasilnya 0,97. Lalu bagaimana dengan 200? Tadi sebelumnya berapa ya? Saya lupa. Kalau 100 tuh 971. 200 0,971 juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, 977. Oke, di sini lebih tinggi akurasinya. Oke, kita kembali ke soal nomor 1. Kita diminta untuk bagaimana bila tes size-nya 20%. Akurasinya jadi 0,96. Lalu bagaimana bila 0,4? 0,97. Beda ya, berubah. Tentunya itu bisa berubah dikarenakan data yang digunakan untuk learning berbeda jumlahnya dari sebelumnya, sehingga akurasinya juga berbeda begitu. Oke, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.